فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah masa yang penuh gejolak, ketika dunia tampak bergulat dengan dirinya sendiri, banyak mata tertuju pada tanda-tanda langit dan gejolak bumi yang mengingatkan akan nubuat-nubuat lama yang telah lama disampaikan. Dalam benak sebagian manusia, terlintas satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Malhamah Al-Kubro, perang besar yang disebut-sebut sebagai salah satu pertanda akhir zaman, semakin dekat? Malhamah Al-Kubro digambarkan sebagai pertempuran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Sebuah peperangan global yang melibatkan kekuatan besar dunia berlangsung di wilayah Syam, suatu kawasan suci yang telah lama menjadi saksi bisu perseteruan peradaban dan keyakinan. Perang ini bukan sekadar konflik politik atau militer, tetapi pertarungan antara kekuatan kebenaran dan kebatilan dalam skala yang luar biasa besar. Tanda-tanda yang mengiringi menjelang terjadinya Malhamah Al-Kubro mulai terlihat oleh mereka yang memperhatikan zaman dengan hati yang jernih dan mata yang terbuka. Kacau balau dunia politik, runtuhnya nilai moral di berbagai belahan dunia, ketimpangan ekonomi global, peperangan yang tiada henti di Timur Tengah, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Semua ini seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Dalam narasi-narasi kenabian, Malhamah Al-Kubro disebut sebagai perang yang akan terjadi sebelum munculnya sosok yang dikenal sebagai Al-Mahdi, seorang pemimpin adil yang akan memimpin umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ketika Malhamah terjadi, dua kekuatan besar dunia yang oleh sebagian orang diinterpretasikan sebagai kekuatan dari timur dan barat akan berhadap-hadapan dalam pertempuran berdarah yang memakan banyak korban jiwa. Setelah Malhamah Al-Kubro berakhir dengan kemenangan pasukan yang membela kebenaran, dunia tidak serta-merta memasuki kedamaian. Justru pada fase inilah akan muncul sosok Dajjal, tokoh penuh tipu daya yang membawa fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Kemunculan Dajjal merupakan ujian besar yang mengguncang keyakinan dan integritas spiritual banyak orang. Ia akan menyebar kekacauan dan mengaku sebagai Tuhan, memperdaya manusia dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Namun, keputusasaan bukanlah akhir dari cerita ini. Dari langit akan turun sosok yang telah lama dinanti, Isa, putra Maryam. Ia akan membunuh Dajjal dan membawa dunia kembali kepada ketenangan dan keadilan yang sejati. Dalam masa itu, kehidupan manusia akan diliputi oleh kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya sejak zaman para nabi. Bumi akan mengeluarkan keberkahannya, manusia hidup dalam kemakmuran, dan tidak ada lagi peperangan atau kebencian di antara sesama. Namun, fase ini pun tidak berlangsung selamanya. Ketika kedamaian telah mencapai puncaknya, manusia mulai kembali lalai. Dan saat itulah akan muncul makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa perusak yang meluluh lantakan kehidupan dengan jumlah yang tidak terbendung. Mereka akan merusak bumi hingga akhirnya dimusnahkan oleh kehendak Tuhan dengan cara yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Setelah itu, dunia akan kembali tenang untuk beberapa waktu. Namun, tanda-tanda kehancuran besar sudah mendekat. Matahari akan terbit dari barat
binatang melata dari bumi akan muncul, berbicara kepada manusia, dan akhirnya sangkakala ditiup, tanda bahwa kehidupan di dunia ini telah sampai pada akhirnya. Maka langit terbelah, gunung-gunung hancur menjadi debu, dan seluruh umat manusia dibangkitkan untuk menghadapi hari penghakiman yang agung. Apakah Malhamah Al-Kubro semakin dekat? Hanya Tuhan yang Maha mengetahui kapan waktunya tiba. Namun, setiap peristiwa yang mengguncang dunia, setiap perubahan besar yang menggeser peradaban, dan setiap kerusakan yang mengikis moral manusia seakan menjadi bisikan halus bahwa waktu itu mungkin tidak lagi jauh. Yang pasti, kewaspadaan, keimanan, dan amal kebaikan adalah benteng terakhir manusia untuk menghadapi gelombang besar yang mendekat. Setelah dunia melewati kengerian Malhamah Al-Kubro dan berhasil selamat dari fitnah besar Dajjal melalui kehadiran Isa putra Maryam, umat manusia masuk ke dalam fase yang bisa disebut sebagai zaman keemasan. Pada masa ini, seluruh bumi menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh keberkahan. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kekejaman. Setiap sudut bumi menjadi tempat yang subur, air melimpah, dan langit menurunkan hujan tepat pada waktunya. Harta tidak lagi menjadi rebutan, sebab semua orang hidup berkecukupan. Bahkan hewan-hewan buas menjadi jinak, dan anak-anak kecil bisa bermain di antara mereka tanpa rasa takut. Keadilan ditegakkan dengan sempurna, bukan hanya oleh para pemimpin, tetapi juga oleh masyarakat yang telah belajar dari penderitaan dan kehancuran sebelumnya. Tidak ada tempat bagi penindasan, kesombongan, dan kerakusan. Hukum Tuhan menjadi landasan hidup, dan ajaran para nabi dihidupkan kembali, menjadi panduan setiap individu dalam menjalani hari-harinya. Namun, sebagaimana kehidupan dunia tidak pernah kekal, masa-masa indah itu perlahan mulai pudar. Seiring berjalannya waktu, generasi yang hidup dalam kemakmuran mulai lalai. Anak-anak yang lahir di masa damai tidak lagi mengetahui pahitnya perjuangan. Mereka tumbuh tanpa memahami nilai pengorbanan. Ketika manusia mulai kembali melupakan Sang Pencipta, tanda-tanda akhir yang lebih besar pun mulai bermunculan. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah fase berikutnya dalam sejarah akhir zaman. Mereka adalah dua bangsa besar yang jumlahnya sangat banyak, digambarkan seperti gelombang yang tidak bisa dibendung. Mereka datang dari balik dinding yang selama ini menjadi penghalang keberadaan mereka dari dunia luar. Ketika dinding itu hancur, mereka mengalir seperti banjir ke seluruh penjuru bumi, merusak segala yang ada, menghisap air, dan memakan semua tanaman dan hewan yang mereka temui. Umat manusia yang tersisa saat itu akan ketakutan dan terdesak ke tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Isa putra Maryam bersama para pengikutnya akan memohon pertolongan kepada Tuhan untuk menghadapi musibah yang tidak bisa dikalahkan dengan senjata apapun. Dan akhirnya, melalui kekuasaan Tuhan, Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan dengan cara yang tidak biasa. Tubuh mereka diserang oleh makhluk kecil yang menyelinap dan membinasakan mereka dari dalam. Bumi pun kembali tenang, namun sisa-sisa kerusakan mereka masih membekas, dan bumi menjadi berat oleh bangkai-bangkai yang membusuk. Setelah itu, Tuhan menurunkan hujan lebat yang membersihkan bumi dari segala kotoran dan sisa kehancuran. Dunia sekali lagi menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Namun, waktu terus berjalan menuju kehancuran terakhir. Di penghujung sejarah manusia, muncul tanda-tanda yang tak terbantahkan bahwa kiamat benar-benar telah dekat. Kabut yang menyelimuti bumi, matahari terbit dari arah barat, dan keluarnya makhluk dari perut bumi yang dapat berbicara kepada manusia, memberitahukan mereka bahwa waktu mereka telah habis. Orang-orang yang sebelumnya tidak beriman akan mulai percaya, tetapi keimanan mereka tidak lagi diterima. Sebab pintu tobat telah tertutup. Maka datanglah
suara sangkakala yang pertama, memekakan telinga seluruh makhluk hidup. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan mendidih, dan langit terbelah. Semua makhluk mati, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian, dalam kegelapan dan kesunyian mutlak, sangkakala kedua ditiup. Hari kebangkitan dimulai. Manusia dibangkitkan dari kuburnya, berdiri di padang yang luas, menanti pengadilan yang agung. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua amal, sekecil apapun, diperlihatkan. Lidah terkunci dan tubuh menjadi saksi. Ada yang wajahnya bersinar karena amal baiknya. Ada pula yang wajahnya gelap karena dosa yang ditumpuknya selama hidup. Itulah fase akhir dari segala sesuatu yang pernah ada di dunia ini. Hari di mana balasan diberikan dengan keadilan sempurna. Hari ketika surga dibuka bagi mereka yang setia, sabar, dan taat. Dan neraka menganga bagi mereka yang menolak kebenaran, zalim, dan mendurhakai Tuhan serta Rasul-Rasulnya. Maka, segala kejadian yang terjadi sebelum dan sesudah Malhamah Al-Kubro bukan sekadar cerita untuk ditakuti atau dikagumi, tetapi sebagai peringatan agar manusia senantiasa bersiap, bukan dengan ketakutan kosong, tetapi dengan membenahi diri, memperbaiki amal, dan terus mendekat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena sejatinya, setiap jiwa akan merasakan kematian, dan setiap umat akan menghadapi hari pertanggungjawaban. Waktu tidak menunggu siapapun, dan bagi mereka yang mengerti, tanda-tanda itu sudah cukup untuk menggerakkan hati. Setelah hari kebangkitan berlangsung dan manusia digiring ke padang mahsyar, terjadilah satu fase paling menakutkan dan menggetarkan, hari pengadilan. Di tempat ini, tidak ada satupun yang mampu menyembunyikan apapun. Bahkan, bisikan hati, niat yang terlintas sesaat, semua tersingkap jelas. Seluruh manusia berdiri dalam satu barisan besar, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa pelindung. Waktu seakan berhenti, dan seluruh mata tertuju ke satu arah, menanti keputusan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di sana, satu demi satu amal manusia ditimbang. Kitab catatan kehidupan dibuka, dan masing-masing dipanggil untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah mereka lakukan. Bagi mereka yang banyak berbuat baik, wajah mereka bercahaya dan langkah mereka ringan. Mereka melewati jembatan syirat yang terbentang di atas neraka dengan cepat dan selamat, bagai kilat yang menyambar. Tapi bagi mereka yang mengabaikan kebenaran, yang hidup dalam kelalaian, yang menolak peringatan dan berbuat kezaliman, jembatan itu menjadi mimpi buruk. Mereka tergelincir dan terjatuh ke dalam api yang menyala tanpa henti, tempat azab yang abadi. Di sisi lain, surga dibuka bagi para penghuni yang telah dijanjikan. Mereka masuk dengan wajah berseri-seri, disambut oleh para malaikat dengan salam kedamaian. Di dalamnya tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Segala yang diinginkan hati tersedia. Sungai-sungai mengalir jernih, istana-istana terbuat dari emas dan mutiara, dan cahaya kehadiran Tuhan menyinari mereka dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Namun, kebahagiaan ini bukanlah hadiah kosong. Ia adalah buah dari kesabaran, perjuangan, keikhlasan, dan keteguhan di dunia yang penuh godaan. Sementara itu, di sisi neraka, tangisan dan jeritan terdengar tanpa henti. Para pendosa memohon untuk diberi kesempatan kembali ke dunia, sekadar untuk sujud sekali saja kepada Tuhan. Namun kesempatan itu telah hilang. Mereka menerima akibat dari pilihan mereka sendiri, sebuah keadilan mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Setelah fase hisab dan penghakiman selesai, tibalah titik akhir dari seluruh perjalanan semesta ini. Langit dan bumi yang kita kenal saat ini digantikan oleh langit dan bumi baru. Alam semesta dihancurkan sepenuhnya dan diganti dengan dimensi abadi. Surga dan neraka kini menjadi tempat tinggal yang kekal.
Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi hari esok. Setiap jiwa menetap selamanya di tempat yang telah ditentukan berdasarkan amal dan kehendak ilahi. Inilah akhir dari semua kisah. Sebuah penutup yang menegaskan bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan, melainkan perjalanan singkat yang menentukan nasib selamanya. Malhamah Al-Kubro hanyalah satu titik dalam rangkaian besar kejadian yang membawa umat manusia menuju pengadilan terakhir. Ia bukan sekadar peperangan fisik, tetapi awal dari perubahan dahsyat dalam sejarah umat manusia. Karenanya, bagi siapapun yang membaca dan merenungi kisah ini, ia bukan hanya sekadar cerita masa depan. Ia adalah cermin dari apa yang sedang kita lakukan hari ini. Jika kita mencintai kebenaran, maka persiapkanlah diri dengan amal. Jika kita takut pada azab, maka jauhilah dosa dan kelalaian. Karena yang pasti, waktu itu akan datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dan saat itu tiba, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali pada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Adil. Setelah surga dan neraka menjadi tempat tinggal abadi bagi seluruh manusia, waktu berhenti. Tidak ada lagi siang dan malam, tidak ada lagi hitungan hari atau pergantian musim. Di dalam surga, mereka yang berhasil melewati seluruh ujian dunia hidup dalam kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah dirasakan di dunia. Setiap desahan napas di sana adalah kedamaian. Tidak ada rasa letih, tidak ada rasa lapar, tidak ada kesakitan, dan tidak ada lagi perpisahan. Penghuni surga hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih sayang. Mereka duduk di atas singgasana yang tinggi, dikelilingi oleh taman-taman hijau, sungai-sungai yang mengalir dari madu, susu, dan air yang tidak pernah berubah rasa. Buah-buahan menggantung rendah hingga bisa dipetik tanpa usaha. Pakaian mereka dari sutra halus yang tak bisa ditenun oleh tangan manusia. Mereka ditemani oleh pasangan-pasangan yang sempurna, bersih dari segala celah, yang hanya memandang mereka dengan cinta yang abadi. Dan yang paling agung dari semua itu, mereka mendapat kesempatan memandang wajah Tuhan, cahaya keindahan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, dan merupakan kenikmatan tertinggi yang melampaui seluruh kenikmatan lainnya. Sementara itu, di sisi lain, mereka yang terjatuh dalam murka Tuhan berada dalam keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Neraka bukan sekadar api yang membakar, melainkan penderitaan yang meliputi tubuh dan jiwa secara bersamaan. Kulit yang terbakar diganti dengan kulit baru agar azab terus dirasakan. Mereka diselimuti oleh rasa penyesalan yang amat dalam, teringat akan kesempatan yang dulu mereka abaikan. Setiap tetesan air di dunia dulu terasa tidak berarti, namun kini seteguk air menjadi impian yang tidak mungkin tercapai. Tangisan mereka tidak berhenti, jeritan mereka menggema di lembah-lembah azab. Mereka memohon agar dihancurkan, agar tidak merasakan siksa lagi, tetapi kematian tidak ada lagi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang kalah dalam ujian singkat dunia karena memilih hawa nafsu daripada petunjuk, kesenangan sesaat daripada kebahagiaan abadi. Namun bahkan di tengah semua ini, keadilan Tuhan tetap hadir. Tidak ada satupun yang dizalimi, tidak ada seorang pun yang dihukum tanpa alasan. Segala yang mereka terima adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, dari keputusan-keputusan yang mereka ambil saat di dunia, yang tampaknya sepele, tapi berdampak kekal. Dan Tuhan dengan segala kasih-Nya telah memberi peringatan demi peringatan, mengirim rasul demi rasul, dan menurunkan kitab demi kitab. Semua itu menjadi saksi bahwa manusia tidak pernah ditinggalkan tanpa petunjuk. Akhir dari segalanya bukanlah hanya tentang surga dan neraka, tetapi tentang kebenaran yang mutlak, tentang kesadaran bahwa dunia hanyalah bayangan, ilusi yang cepat berlalu. Apapun yang dikagumi di dunia, kekuasaan,
harta, jabatan, kecantikan, atau pengaruh, semuanya hilang tanpa bekas ketika ruh meninggalkan jasad. Dan yang tersisa hanya dua hal, iman dan amal. Inilah pelajaran terbesar dari perjalanan panjang yang dimulai sejak penciptaan manusia pertama hingga datangnya Malhamah Al-Kubro, Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, tiupan sangkakala, hari kebangkitan, pengadilan, dan akhirnya penempatan kekal di akhirat. Ini bukan dongeng atau mitos, tetapi kenyataan yang sedang mendekat, yang akan menghampiri setiap jiwa satu persatu. Jadi, selama kehidupan masih berjalan, selama nafas masih berembus, selama matahari masih terbit dari timur, setiap detik adalah kesempatan, bukan untuk menunda, tapi untuk berubah, bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk bangkit dan memperbaiki, karena waktu tidak akan menunggu, dan saat hari itu tiba, tak ada yang mampu menolak. Maka, siapkah kita sebagai pribadi menghadapi akhir dari segalanya? Namun, meskipun kisah ini berakhir dengan gambaran surga dan neraka yang kekal, sejatinya ia adalah permulaan dari kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah tempat singgah, sebuah ladang tempat manusia menanam benih amal, dan akhirat adalah tempat menuai. Maka, betapa rugi orang-orang yang mengira bahwa kehidupan ini hanya sebatas apa yang terlihat. Mereka yang tenggelam dalam kemewahan dunia, mengejar nama, mengejar jabatan, mengejar pujian manusia, tetapi melupakan tujuan utama penciptaannya, menyembah dan mengenal Tuhannya. Jika kita merenungkan, Malhamah Al-Kubro bukan hanya tentang perang besar di masa depan, tetapi juga simbol dari ujian akhir zaman. Fitnah besar yang menguji keimanan, keteguhan, dan ketaatan. Ia adalah titik balik, penanda bahwa waktu untuk bertobat dan memperbaiki diri telah menipis. Banyak ulama dan pemikir mengingatkan bahwa tanda-tanda zaman ini tidak bisa hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga secara spiritual. Bahwa manusia hari ini sedang berada di ambang kehancuran moral dan spiritual yang parah, yang bisa saja menjadi jalan pembuka menuju peristiwa besar tersebut. Ketika dunia menjadi tempat yang penuh kebohongan, ketika kebenaran menjadi asing dan keburukan menjadi hal biasa, ketika ilmu dijual demi keuntungan dan manusia lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan iman, maka sesungguhnya kita telah berada dalam era yang sangat dekat dengan fitnah terbesar yang pernah terjadi. Dan pada saat itu, pertahanan terbesar bukanlah senjata, bukan perlindungan fisik, tetapi keimanan yang jujur dan ilmu yang benar. Dalam menghadapi zaman itu, manusia harus membangun kekuatan rohaninya, membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran yang diwariskan oleh para nabi. Tidak cukup hanya dengan mengetahui, tetapi juga harus ada keteguhan untuk bertahan dalam jalan kebenaran, meskipun semua orang di sekeliling menertawakan atau mencemooh. Karena hanya sedikit yang akan selamat, dan mereka bukan yang paling kuat secara fisik, tetapi yang paling teguh dalam keimanan. Akhir dari segalanya bukan sesuatu yang bisa diprediksi atau dihitung dengan matematika dunia. Ia datang secara tiba-tiba ketika manusia telah kehilangan arah. Dan ketika suara sangkakala pertama ditiup, semua akan sadar, namun sudah terlambat. Maka hari ini adalah hari untuk kembali, untuk merenung dan mengubah arah. Karena esok mungkin tidak pernah datang. Biarlah kisah panjang ini menjadi pengingat yang mendalam bagi setiap hati yang masih bisa merasa, bagi jiwa yang masih mau mendengar, bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan tanpa arah, bahwa setiap detik adalah bagian dari ujian, dan bahwa kemenangan bukan milik mereka yang kuat, tetapi mereka yang sabar, jujur, rendah hati, dan terus berjalan menuju Tuhan meski tertatih-tatih. Dan jika hati masih bertanya, masih adakah waktu untuk berubah? Maka jawabannya, ya, selama matahari belum terbit dari barat. Tapi ketika waktu itu tiba, penyesalan tidak lagi berguna. Dan setelah semua rangkaian panjang itu terungkap, setelah segala rahasia alam semesta terbuka,
ada satu kebenaran yang tak bisa dihindari oleh siapapun, bahwa semua yang hidup pasti akan mati dan semua yang mati akan dibangkitkan. Dunia hanyalah episode singkat dalam perjalanan ruh yang kekal. Ia bagaikan setetes air di tengah samudra abadi yang bernama akhirat. Di saat itu, manusia tidak lagi melihat dunia sebagaimana mereka memandangnya dulu. Yang dahulu dibanggakan, kini tampak hampa. Rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, jabatan tinggi, semua tidak dibawa ke dalam kubur. Yang menemani hanyalah amal. Jika baik, maka ia akan menjadi teman, cahaya, dan penenang. Tapi, jika buruk, ia akan menjadi siksaan yang membayangi, bahkan sebelum datangnya hari kiamat. Setelah semuanya selesai dan penghuni surga menetap dalam kedamaian abadi, serta penghuni neraka menetap dalam keputusasaan, maka berakhirlah seluruh urusan penciptaan. Saat itu, Tuhan bertanya kepada seluruh makhluk, "Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" Tidak ada satupun yang menjawab, karena segala bentuk kekuasaan, kemuliaan, dan otoritas telah lenyap, kecuali milik Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menguasai segala sesuatu. Lalu Tuhan menjawab sendiri, "Milik Tuhan yang Maha Esa dan Maha mengalahkan." Itulah momen penutup dari segala cerita kehidupan. Bukan karena kisahnya habis, tapi karena segala urusan telah ditetapkan. Tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi keputusan yang bisa diubah. Surga dan neraka kini telah menjadi kenyataan mutlak. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tawar-menawar. Yang tersisa hanyalah kepastian. Namun, kisah ini tidak dituturkan untuk menakut-nakuti. Ia adalah peringatan, namun juga harapan. Karena selama nyawa masih diraga, selama mata masih terbuka, selama lidah masih bisa mengucap syahadat, maka kesempatan itu masih ada. Tuhan bukan hanya Maha Adil, tapi juga Maha Pengampun. Dia menerima tobat hambanya, walau sebesar gunung dosanya, asalkan ia datang dengan hati yang hancur karena penyesalan dan tekad untuk berubah. Maka dari itu, tidak perlu menunggu Malhamah Al-Kubro untuk mulai berubah. Tidak perlu menunggu Dajjal turun untuk mulai memperbaiki iman. Tidak perlu menunggu sangkakala ditiup untuk sadar akan kefanaan dunia. Setiap hari adalah peluang, setiap pagi adalah awal, setiap malam adalah kesempatan bertobat dalam tangisan yang tulus. Karena sebenarnya, malhamah sejati ada di dalam diri. Pertarungan antara hawa nafsu dan iman, antara kebaikan dan kejahatan, yang terus berlangsung setiap hari dalam hati manusia. Dan kemenangan dalam perang batin itu jauh lebih penting daripada kemenangan dalam perang dunia. Karena ia menentukan akhir yang sesungguhnya. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang tersenyum saat wajah Tuhan terlihat untuk pertama kalinya? Atau menjadi bagian dari mereka yang menunduk dalam kehinaan, menyesali seluruh hidupnya yang terbuang sia-sia? Kini, semuanya kembali kepada kita. Pilihan ada di tangan kita. Setiap kata, setiap tindakan, setiap keputusan hari ini akan bergema selamanya di kehidupan berikutnya. Jangan menunda kebaikan, jangan menunda tobat, jangan menunda untuk kembali. Karena siapa yang tahu, mungkin malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Dan bila kita menoleh ke belakang, pada perjalanan sejarah panjang umat manusia, dari penciptaan Adam, pembangkangan iblis, pengusiran dari surga, hingga berkembangnya berbagai peradaban di bumi, kita akan menyadari satu hal yang amat dalam, bahwa setiap peristiwa besar di dunia ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin bagi hati yang mau merenung. Setiap nabi yang diutus, setiap wahyu yang diturunkan, setiap bangsa yang dibinasakan, semuanya adalah bagian dari pesan agung, bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan, melainkan ujian. Malhamah Al-Kubro, perang besar yang menjadi titik puncak fitnah dunia, hanya akan menjadi kemenangan bagi mereka yang telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya.
bukan dengan kekuatan militer atau strategi, tetapi dengan kejernihan iman dan kemantapan hati yang terikat pada langit. Sebab di saat seluruh sistem dunia runtuh, di saat hukum-hukum manusia gagal mengatur ketertiban, hanya mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan yang mampu bertahan. Mereka tidak takut kehilangan dunia karena mereka tahu dunia bukan rumah abadi mereka. Pada saat itulah nilai sejati manusia terungkap. Bukan pangkat, bukan kekayaan, bukan pengikut, melainkan siapa yang tetap teguh pada jalan kebenaran ketika seluruh dunia membencinya. Siapa yang tetap mencintai Tuhan ketika seluruh godaan memanggilnya untuk berpaling. Dan siapa yang tetap bersujud meski langit seakan runtuh di atas kepala. Setelah segala fitnah besar berlalu, setelah Isa putra Maria memimpin dunia dalam keadilan dan kedamaian, setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan dan dunia dibersihkan, tibalah masa-masa terakhir dari usia bumi. Pada masa ini, manusia kembali hidup dalam ketenangan. Namun, generasi baru yang lahir tidak lagi mengenal kesulitan dan perjuangan. Mereka tumbuh dalam kemudahan, hingga perlahan ruh keimanan mulai memudar. Hingga pada akhirnya, datanglah waktu di mana ilmu dicabut, Al-Quran diangkat dari dada manusia, dan tidak ada satupun yang mengingat firman Tuhan. Tempat ibadah hancur, zikir tak lagi terdengar, dan di muka bumi hanya tersisa manusia-manusia yang hidup seperti hewan, tanpa petunjuk, tanpa iman, tanpa arah. Dan pada waktu itulah Tuhan memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama mengguncang seluruh alam. Gunung-gunung hancur, lautan meluap, bintang-bintang runtuh, langit terbelah, dan seluruh makhluk mati. Tidak tersisa seorang pun yang hidup, tidak satu pun makhluk yang bernapas.